Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Bapak dimanapun kami berada, kami percaya sekalipun kami secara online, tapi kasih, kuasa, dan urapan Tuhan tidak kurang atas kami sebab Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan berbicara bagi setiap kami, perlengkapi setiap kami di hari-hari ini, terutama di hari-hari terakhir ini. Ada begitu banyak hal yang kami alami. Namun kami percaya semua goncangan itu Tuhan izinkan terjadi supaya iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua adalah anugerah Tuhan dan biarlah hari ini sekalipun kita beribadah secara online tapi berkat dan urapan Tuhan senantiasa ada atas kita. Baik, hari ini saudara kita akan terus berdoa supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan bahkan apapun yang kita alami hari-hari ini membawa kita untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan kita tidak terbawa arus dunia ini, tetapi semakin berjaga-jaga. Dan kita percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Bahkan apa yang terjadi sekarang ini, virus corona ini adalah juga seizin Tuhan, dan karena itu kita percaya ada rencana dan maksud Tuhan di balik semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang Kristen bertanya, apakah ini sudah mau kiamat? Apakah yang akan terjadi ini ke depan seperti apa? Saudara, ya berhentilah bertanya, tetapi carilah Tuhan. Carilah kehendaknya hari-hari ini. Ya, di saat orang mengalami ketakutan, kecemasan, kita tahu bahwa semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, semua akan terjadi. Bagian kita hari-hari ini adalah terus mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Iya, saya pengen kita sama-sama baca apa yang kita harus lakukan. Semua ada dalam firman Tuhan. Tuhan sudah menulis, Tuhan sudah memberi tuntunan bagi kita. Sekarang bagian kita hanyalah taat melakukannya. Iya, saya pengen kita semua baca dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana judulnya hidup orang Kristen, ya. Mari kita sama-sama mau mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini supaya iman dan hidup kita semakin kuat di dalam Dia, ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahkan dari zamannya Petrus, Alkitab firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, bahwa mari saudara kita terus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita nggak pernah tahu karena Yesus berkata kedatangannya itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita diberitahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang dan tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa memprediksi kapan Yesus datang. Tetapi Yesus memberitahu bagaimana kita menyikapi hari-hari terakhir, bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan itu, saudara. Yang pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita melihat tanda zaman. Semua yang Yesus tulis dan katakan sudah tergenapi. Sebelum kedatangannya akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada kelaparan di mana-mana. Akan ada penyakit sampar, dan sekarang bukan penyakit sampar aja, tetapi virus corona yang membunuh saudara. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa yang sudah melayang. Ya, dan semua ini biarlah membuka mata rohani kita untuk melihat tanda zaman. Ya, gempa bumi yang dahsyat, ya, semua yang terjadi dan membinasakan puluhan ribu orang itu sudah terjadi, ya. Dan sebelum itu semua terjadi, Yesus sudah lebih dulu memberitahukan dan mengatakannya kepada kita, ya. Dan karena itu mari kita sungguh-sungguh menyadari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau ada orang Kristen yang masih belum percaya lagi bahwa kita ada hidup di zaman akhir, ya, kebangetan saudara melihat semua tanda kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi. Sekarang ini virus corona, ya, menggoncangkan bukan hanya orang miskin, orang kaya pun semua tergoncang. Kita tahu perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar di dalam kebangkrutan. Uang kelihatan tidak ada arti lagi apa-apa. Karena itu hanya orang yang berpegang pada firman Tuhan yang bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi dari firman Tuhan itu sendiri. Ayat 7 berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan?
lakukan kalau begitu? Ya, firman Tuhan tidak pernah membuat kita gantung dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan karena itu, perhatikan ayat ini. Yang pertama, karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuasai dirimu. Ya, hari-hari ini kenapa banyak orang menderita, banyak orang cemas, bahkan banyak orang mati, saudara, karena tidak menguasai diri. Ya, ada banyak orang yang tidak menguasai diri, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan. Mereka membiarkan hidup mereka jatuh bangun sehingga mereka tidak bisa menguasai diri. Ya, kenapa ada begitu banyak orang ketakutan di dalam goncangan ini? Mereka dikuasai ketakutan, kecemasan. Yesus sudah berkata, bahkan akan ada banyak orang yang mati karena ketakutan, berhubung kecemasan, semua yang terjadi di hari-hari ini yang akan menimpa bumi ini. Semua sudah ditulis. Ya, bagian kita yang pertama adalah di sini dikatakan kuasai dirimu. Ya, menguasai diri dalam hal apa? Dalam segala hal. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh belajar melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kuasai dirimu. Kita mau berkata kepada diri kita dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai jiwaku, tunduklah kepada Tuhan. Engkau yang dikuasai ketakutan hari-hari ini, biar engkau mau berkata dalam nama Yesus. Ya, saudara, saya melayani banyak sekali orang yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan. Ya, mereka datang dan berkata, Ibu, saya nggak bisa tidur. Bahkan saya pengen mati bunuh diri. Ya, menghadapi semua yang terjadi ini. Ya, tetapi ya saya mengikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya mengikuti mesbah doa ibu setiap malam di channel YouTube ibu, dan saya mendapatkan kekuatan. Dan sekarang saya tidak takut lagi, Bu. Ya, sekarang saya mendisiplinkan diri untuk terus mencari Tuhan, untuk berdoa, dan saya tidak takut. Bahkan saya semakin semangat mau mengenal Tuhan, dan saya hari-hari ini semangat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow. Yang pertama dikatakan kuasailah dirimu. Mari kita menguasai diri dalam segala hal, saudara. Kalau kemarin-kemarin engkau banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, hatimu dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, maka hari-hari ini mari mulai berkata, aku mau menguasai diriku dan aku mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Perkatakan kepada dirimu untuk mencari Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk terus mencari Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang mencari Tuhan hari-hari ini yang akan memperoleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kuasai dirimu. Kalau hari ini engkau sedang terikat dalam kenajisan, dalam percabulan, di dalam perselingkuhan, bertobat. Kuasai dirimu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau selain engkau sendiri dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang konseling kepada saya dan berkata, Bu, saya pengen keluar dari dosa. Saya itu berselingkuh, Bu, tapi kenapa saya jatuh dan jatuh lagi? Saya minta tolong ibu doakan agar saya bisa keluar. Saya bilang, tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu agar kamu bisa keluar dari dosamu. Hanya dirimu dengan Tuhanlah yang bisa. Ya. Artinya hanya dirimu apa? Kuasai dirimu. Jangan biarkan setan memperbudak engkau dengan semua hawa nafsumu sehingga engkau akan kehilangan Tuhan. Alkitab berkata orang yang menguasai diri seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi perlindungan. Yang pertama kalau kita mau melihat hari-hari ini perlindungan, penyertaan Tuhan, kuasai dirimu. Ya, ada yang berkata, Bu, saya tiap hari marah-marah, Bu, saya tiap hari ngamuk di rumah, Bu, sampai akhirnya istri anak saya nggak betah, Bu. Kuasai diri. Ya, kalau Alkitab menyuruh kita menguasai diri, itu artinya kita bisa menaklukkan diri kita. Orang yang paling hebat bukan orang yang bisa menaklukkan orang lain, tapi orang yang paling hebat itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa? Ya, karena ketika engkau bisa mengendalikan dirimu, menguasai dirimu, engkau seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Ya, kuasai dirimu, saudara. Minta pada Tuhan supaya engkau bisa menguasai diri. Hari ini tidak ada pilihan lain. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri.
di dalam segala hal. Kalau engkau takut, bangkitkan imanmu. Aku tidak perlu takut. Aku mau menguasai hai diriku. Seperti Daud yang berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, kalau engkau terikat dengan kenajisan, katakan pada dirimu, hai jiwaku, keluar dari dosa itu. Mari saudara, tidak ada orang lain yang bisa menolong selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua di sana dikatakan, setelah kita menguasai diri, apa yang harus kita lakukan? Jadilah tenang. Ya, jadilah tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa menjadi tenang. Kalau orang gak bisa menguasai diri, tidak akan bisa tenang. Makanya kalau ada orang telepon pada saya, Bu, doakan Bu, saya ketakutan. Saya bilang, tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu supaya ketakutanmu pergi. Engkau dengan Tuhan lah. Perintahkan kepada dirimu, pakai ayat firman Tuhan dan perkatakan, roh ketakutan dalam nama Yesus pergi. Roh kecemasan dalam nama Yesus pergi. Aku perkatakan pada diriku, aku tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa hidup dalam ketenangan. Saudara, percayakah saudara, hari-hari ini yang manusia butuhkan lebih daripada uang, lebih dari segalanya itu adalah apa? Ketenangan. Hari-hari ini yang kita perlukan hanyalah ketenangan. Ketika kita hidup tenang dalam Tuhan, ketika kita hidup tenang di dalam hadirat Tuhan, maka itulah kebahagiaan kita. Hari-hari ini saudara, bukan sesuatu yang orang yang kaya punya banyak uang pun hari-hari ini stres. Kenapa? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi, tidak bisa menikmati semua yang seperti dulu. Ya, yang kita butuhkan hanyalah ketenangan. Makanya ayat ini berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, waktu kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Sekalipun ada badai persoalan yang datang, kita tenang. Dan ingat, ketenangan sejati itu adanya di tengah badai. Kalau keadaan semua baik-baik, kita gak perlu ketenangan. Tapi ketenangan sejati itu ada ketika di tengah badai. Iya, hari-hari ini saudara, hari-hari ini orang berusaha mencari ketenangan. Orang berpikir dia akan mendapat ketenangan ketika dia punya uang banyak, ketika dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita melihat semua itu tidak lagi bisa menjadi jaminan. Hanya orang yang ada dalam hadirat Tuhan yang akan memperoleh ketenangan yang sejati. Karena itu di sini dikatakan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Di dalam hadirat Tuhan. Jadilah tenang supaya apa saudara? Ya, karena itu kebutuhan yang saat ini kita butuhkan, jiwa kita dalam ketenangan. Ketika kita bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi tenang. Jadilah tenang. Ya, karena hanya orang yang tenang yang dapat mengatasi segala masalahnya. Hanya orang yang tenang yang akan tetap kuat. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau orang tenang saudara, dia akan kuat. Tetapi orang yang tidak tenang, khawatir, takut, tidak akan memperoleh apa-apa. Dia tidak akan memiliki kekuatan. Makanya dia tertekan, jiwanya tertekan, batinnya tertekan, bahkan bisa berakhir pada depresi. Karena itu hari-hari ini banyak sekali orang yang pergi ke psikiater. Kenapa? Jiwanya tergoncang. Karena semua yang terjadi telah membuat orang kehilangan ketenangan. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Di sini dikatakan jadilah tenang. Ini sebuah kata perintah, saudara. Jadilah tenang. Tidak di sana tidak dikatakan di sini carilah ketenangan, enggak. Jadilah tenang. Artinya apa? Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu sumbernya ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang harus kita cari dari luar. Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita perintahkan, pencet tombolnya jadi tenang, maka jadi tenang. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang dipermainkan oleh iblis. Hidup tidak damai, sudah tidak damai, banyak tekanan, gak mau dekat sama Tuhan. Tidak mau menguasai diri, memerintahkan jiwanya untuk kembali kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam keinginan daging, tetap hidup dengan kekuatannya, menjauh dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa.
Hanya orang yang mau mendekat pada Tuhan, hanya orang yang mau intim dengan Tuhan, hanya orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan memperoleh ketenangan sejati dalam hidupnya. Cari Tuhan, saudara, sehingga engkau firman ini berkata, jadilah tenang. Ya, kita perintahkan kepada diri kita, jadilah tenang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Waktu engkau bisa menguasai diri, maka engkau bisa menjadi tenang. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Kita akan menjadi kuat kalau kita ada dalam ketenangan. Kita akan menjadi kuat kalau kita tinggal di dalam ketenangan yang sejati, yaitu dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan keadaan mempermainkan imanmu. Jangan biarkan hari-hari ini situasi kondisi membuat kita lelah dan lemah, bahkan dalam kecemasan dan ketidakpastian. Ayo bangkit, saudara, mengerti waktu Tuhan dan berkata, aku mau menjadi tenang, Tuhan. Karena di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanku. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah kekuatan kita. Tidak bisa ada sesuatu yang lain yang bisa membuat kita tenang hari-hari ini. Kita gak bisa mencari ketenangan dimanapun. Hanya di dalam hadirat Tuhan itu ada ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan itu ada ketenangan. Mari bangun iman yang teguh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan supaya kami tenang. Saudara, mulailah saudara membangun kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Kalau selama ini kita hanya menjadi seorang Kristen yang biasa, mari kita mulai terus mencari Tuhan. Mari mulai hidup dalam hadirat Tuhan. Mari mulai bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Engkau tidak punya pilihan. Hanya orang yang hidup dekat Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan yang sejati. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kenapa kita harus menguasai diri dan jadi tenang, saudara? Yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Ya, ternyata untuk bisa berdoa, kita harus bisa menguasai diri, lalu menjadi tenang, ya, baru kita bisa benar-benar masuk di dalam doa. Untuk berdoa pun kita membutuhkan penguasaan diri dan ketenangan. Kenapa? Karena Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Orang benar itu orang seperti apa? Orang yang bisa menguasai diri. Orang benar itu orang yang apa? Orang yang tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, masih hidup dalam kenajisan percabulan, maka Alkitab bilang doa kita tidak didengar Tuhan. Doa yang benar itu doa yang apa? Doa orang yang benar itu doa yang didengar Tuhan. Bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Ya, doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi orang benar, engkau berseru kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang yang punya pemahaman yang sangat dangkal. Orang Kristen berkata kepada saya, Bu, tolong titip doa supaya usaha saya diberkati. Saya bilang, kamulah yang berdoa. Lah kan Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Kan ibu orang benar, ibu kan pendeta. Jadi kalau ibu berdoa buat saya, pasti doanya ibu didengar, usaha saya diberkati. Hello, ya, pemahamanmu tentang Tuhan terlalu dangkal. Engkau gak bisa titip doa kepada pendeta karena pendetanya benar, suruh berdoa. Emang kita pikir Tuhan bisa disogok? Ya, Tuhan adalah Tuhan dan kehidupan kekristenanmu tidak akan pernah bisa diwakili oleh orang lain. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Berdoa sendiri, tapi saya belum benar. Kuasai diri, jadilah tenang. Itu syarat untuk menjadi orang benar. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena doa orang yang benar itu yang akan besar kuasanya. Loh, sekarang berarti saya harus gimana, Bu? Kuasai diri. Dalam hal apa? Segala hal. Tapi saya masih berdosa, Bu. Saya hidup dalam kenajisan. Kuasai diri. Tinggalkan dosa itu. Berkata kepada dirimu, aku harus bisa menguasai diriku di dalam kebenaran. Ya, mari saudara, kita tidak punya banyak waktu lagi bermain-main dengan dosa dan kedagingan kita. Kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Kita harus menguasai diri menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Kenapa? Karena kekuatan kita hari-hari ini hanyalah di dalam doa.
Hanya orang yang mau membangun mezbah doa bersama Tuhan yang akan memperoleh perlindungan dan kekuatan, yang akan tahan berdiri di hadapan anak manusia kelak. Mari bangun kehidupan doa dengan Tuhan. Ya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka lah yang akan dikenal oleh Tuhan. Ya, bangun kehidupan doa yang benar. Kalau selama ini kita hanya menjadi Kristen-Kristenan yang biasa-biasa saja, mari kita mulai berkata, Tuhan, aku pengen jadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Aku pengen sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa-doaku. Aku ingin Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Tidak ada banyak waktu lagi untuk kita bermain-main dengan panggilan kekristenan kita. Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut dengan semua keadaan zaman ini. Yang harus kita lakukan adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Mari hidup intim dengan Tuhan. Di zaman-zaman akhir ini, saudara, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu keintiman dengan Tuhan. Kita perlu hidup kita dibaharui. Kenapa? Tidak banyak waktu lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebelum semuanya terlambat, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Saya pengen kita sama-sama naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah. Ya, ini lagu lama tetapi sangat menyentuh karena kita ada di hari-hari yang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita mau bilang, Tuhan, kami mau berjaga-jaga di dalam Engkau. Kami tidak ingin ketinggalan. Kami tidak ingin bahkan nama kami satu saat tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Melihat dunia yang bergelora, Tuhan, kami tahu hanya dekat Engkau kami akan memperoleh ketenangan. Biarlah Bapa, hari-hari ini kami terus hidup mengandalkan Tuhan dan hidup terus dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya. Kami percaya akan anugerah-Mu. Kami percaya akan kasih-Mu Tuhan. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Zaman sekarang kita harus berjaga-jaga dalam iman kita. Kita harus berjaga dekat dengan Tuhan karena hanya Dia sumber keselamatan kita. Mari kita naikkan pujian ini menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Lebih lagi kita mau katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan datang kembali menjemput kita. Bagian kita adalah berjaga-jaga dalam iman. Kami mau Tuhan untuk terus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau menguasai diri kami dalam segala hal.
Kalau ada saat ini yang masih terikat dengan amarah, dengan kebencian, dengan kepahitan, kami mau buang semua itu Tuhan. Kami mau menguasai diri kami, melatih diri kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi tenang hari-hari ini. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata firman Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam ketenangan sejati dekat dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Pimpin langkah hidup kami Tuhan, bahwa kami senantiasa ada dekat dengan Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu Bapa, bawa kami di dalam perkenanan-Mu, supaya kami dapat berdoa. Hanya doa yang menjadi kekuatan kami, dan doa orang yang benar itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini hari ini. Berikan kekuatan hati, kekuatan iman bagi setiap mereka untuk terus tinggal dalam kebenaran-Mu, untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu. Bangkitkan gereja-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan beri buat kami. Bahkan di masa-masa sulit ini pun Tuhan masih memelihara hidup kami. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami melihat tangan Tuhan sungguh ajaib menjagai hidup kami. Bapa, kami rindu senantiasa Engkau terus jagai kami sampai pada waktu kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar kami semua kedapatan layak dan berkenan, sehingga kami tahu nama kami boleh tercatat di dalam kitab kehidupan. Berkati gereja-Mu Tuhan, hari-hari ini terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan sudah kerjakan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.